Guangya tidak akan tergoda oleh punya sesuatu yang bisa membuatnya terpojok. Kamu mengancamnya, dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Mungkin bukan hanya karena Shaoji. Pasti kamu yang bermain di belakang layar. Xiaolan, aku pergi dinas kali ini. Khusus membeli sepasang kalung. Lihat, Cantik sekali. ada 2 yang sama persis, satu untukmu. Terima kasih, satu, aku pakai sendiri. Mari kita pakai untuk putri kita. Baik, aku lihat dulu, cantik tidak? Lihat cantik tidak? Mau foto tidak? Ayo foto sama mama. Ayo tersenyum. Senyum? Senyum, ayo senyum. Baiklah. Satu lagi. Baik, siap. Apa yang terjadi? Mungkin dia mengenali Han Yun. Kamu ini ngapain? Ayo nak. Apakah benar itu si Yu? Dulu yang mengambil anakku. Yuanshun, kamu jujur saja padaku. Anak perempuan ini, apakah anakku? Bukan. Aku ingat betul saat itu aku mabuk. Ada seorang pria yang mengambil anakku dariku. Bukan kamu. Baik, aku tanya lagi. Kalung di foto ini, kenapa sama persis dengan yang ada di rumahku? Di dunia ini, banyak kejadian yang kebetulan. Baiklah Yuanshun. Kamu keras kepala. Jangan sampai aku menemukan buktinya, kalau aku temukan, aku akan menggugatmu. Tinggalkan fotonya. Bisakah kita menyembunyikannya darinya? Panzong datang ke rumah kami. Tidak ada apa-apa untuk menjamu. Maaf, kamu terlalu sopan, Nyonya San. Putramu Guangya performanya di perusahaan sangat baik. Aku sangat menghargainya. Terima kasih Panzong. Anak-anak yang dididik oleh wanita seperti ini. Kami Guangya memiliki bos yang baik. Ini adalah berkah. Seharusnya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Meskipun bertanya, seperti ini. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Pernahkah Anda melihat kalung ini? Lalu menantu perempuanmu Han Yun. Dia pernah memakai kalung ini? Menantu perempuan saya. Jika bukan karena anakku. Aku terlalu malas untuk melihatnya, Nyonya San. Anda tampaknya tidak puas dengan menantu Anda. Siapa yang akan? Puas. Kehidupan yang tidak diketahui. Bukankah dia putri Yuanshun? Putri tidak sah adalah Yuanshun. Terlahir dari perzinahan dengan mantan pacarnya setelah menikah. Lalu kau tahu bahwa mantan pacarnya, di mana orangnya? Wanita tak tahu malu ini, jelas dia menikah. Yuanshun baru saja menikah. Mereka masih bersama. Tuhan punya mata. Wanita ini sakit parah. Baiklah dia meninggal. Anak ini alami dibesarkan oleh Yuanshun. Kau tahu siapa nama wanita ini? Pan selalu. Aku mengatakannya. Anda tidak perlu tahu. Ya, kau mungkin tidak tahu. Jadi jelas ya?
Tentu saja aku tahu namanya Xia Xiaolan. Yuan Shun ini jangan menyebutkan betapa tidak beretika. Pegang anak itu kembali dan biarkan istrinya membesarkan. Istrinya adalah wanita yang tangguh. Bagaimana kau bisa menanggung rasa malu ini? Jadi melompat ke sungai dan bunuh diri. Tapi Yuan Shun yang membunuh. Kurang dari setahun setelah istrinya meninggal. Menikah lagi. Itu Wen Huichi yang sekarang. Wanita itu juga selalu ingin merayu Yuan Shun sebelum menikah. Apa barang bagusnya ya? Ibu San, kamu tahu banyak sekali. Dan sangat jelas. Tapi ada satu hal yang kamu tidak mengerti. Apa yang salah yang aku katakan? Tidak menurut apa yang kamu katakan tadi. Aku adalah ayah kandung Han Yun. Dia adalah putri kandungku. Kamu adalah ayah kandung Han Yun. Jangan terlalu terkejut. Han Yun memang putri kandungku. Dulu Yuan Shun mengambilnya dari tanganku dengan paksa. Istrinya bunuh diri dengan melompat ke sungai. Itu adalah hukuman untuk Yuan Shun. Sebuah karma. Kalau kamu tidak percaya, aku akan memberitahumu kalung ini. Dulu aku membelinya sepasang. Satu ada di sisiku. Dan satu lagi ada di putriku. Kamu bisa tanya pada mertuamu Yuan Shun. Apakah ada hal ini aku berikan padamu? Maaf ya Ibu San, aku pamit dulu. Kenapa aku begitu bodoh dan tidak tahu? Kenapa aku begitu picik? Semua ini adalah aku sendiri. Aku menghancurkan kebahagiaanku. Aku sendiri. Aku benar-benar wanita bodoh. Sekarang bagaimana? Datang ya, datang. Siapa? Kak Li. Yuan Shun, kamu kenal ini? Bukan kalung Han Yun ini. Kalung Han Yun ada di leher Han Yun. Ini diberikan Pan Shude padaku. Pan Shude pernah mencarimu. Ternyata benar. Pan Shude memang ayah Han Yun. Aku sudah bilang Han Yun bukan anak haramku. Kamu tidak percaya saja. Kamu sudah kenal Pan Shude. Apakah kamu tidak tahu? Pan Shude adalah suami Xia Xiaolan. Aku tidak mengenalinya saat itu. Karena dulu untuk merebut Han Yun, aku berkelahi dengan Pan Shude. Waktu itu dia mabuk berat. Aku juga tidak melihat wajahnya dengan jelas. Ketika aku bertemu dengannya lagi, dia adalah seorang manajer yang selalu mengenakan setelan jas. Tapi aku hanya merasa familiar dan tidak mengenalinya. Hingga suatu tahun, saat Pan Caiji membuka Waterworld itu, di rapat koordinasi proyek pengembangannya, Juzi berkelahi dengannya. Aku melihat bekas luka di tangannya. Baru aku mengenalinya. Kamu sudah mengenalnya sejak lama ya? Kenapa kamu tidak memberitahuku? San Li, kamu lihat setiap kali kita bertemu kamu selalu berteriak-teriak. Apa yang mau aku katakan? Lagi pula, Pan Shude sekarang dan Pan Shude dulu, bagiku sudah seperti dua orang yang berbeda. Untuk apa aku masih membicarakannya? Kamu tidak memberitahuku ya? Sekarang Pan Shude mencariku. Dia tahu Han Yun adalah putri kandungnya. Dia akan mengambil rumahmu. Dan propertimu, bahkan mencuri putrimu. Kalian akan menyesal.
Sanli, seharusnya kamu yang menyesal. Dulu bagaimanapun, aku menjelaskan kamu tidak percaya. Han Yun adalah putri kandung Xia Xiaolan. Kamu bersikeras menganggap aku mengkhianatimu, mencari-cari kematian dan menghancurkan kebahagiaan hidupmu sendiri, dan membiarkan putri kandungmu tenggelam dalam kesedihan kehilangan ibu kandungnya. Sudah cukup. Ini karma. Semua ini karena dia. Aku? Kamu ini perempuan. Mengambil kebahagiaanku. Kamu tidak tahu malu. Sanli, kamu ngapain sih? Huichi. Dia adalah ibu yang baik untuk putri kandungmu. Dan juga pinalamat besar bagi Sanli kamu tahu tidak? Penyelamat besar apa omong kosong? Sanli, kamu tahu tidak? Bagaimana seharusnya menulis kata introspeksi diri? Kamu tahu tidak? Tidak tahu. Sanli, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu seperti ini, apapun yang orang katakan. Kamu tidak mau mendengarkan. Selalu memilih yang kamu suka dengar. Tapi aku berbeda denganmu. Aku menghormati orang lain tidak peduli suka atau tidak suka. Aku akan mendengarkan dengan serius. Sanli, kamu harus belajar lebih toleran. Ini akan baik untukmu dan semua orang. Lihat dulu, kamu tidak memberiku kesempatan. Bahkan kesempatan untuk dirimu sendiri tidak kamu beri. Hingga akhirnya jadi seperti ini. Jadi aku mohon padamu, jangan selalu menyalahkan orang lain. Yuan Shun, kamu tidak punya hati nurani. Kamu menabur garam di lukaku. Kamu lihat aku menderita, lebih baik mati. Kamu senangkan? Aku tidak senang. Meskipun sekarang kita bukan suami istri lagi. Tapi jika hatimu menderita, apakah aku bisa senang? Jadi aku sering berpikir, kamu melepaskan ini akan baik untukmu. Jadi setiap kali kamu membuat keributan tanpa alasan, aku terus bersabar. Aku bilang, Sanli, aku menyarankanmu untuk tenang. Pikirkan kelebihan orang lain. Pikirkan kekuranganmu sendiri. Bukankah ini baik? Baik. Sekarang aku akan memberitahu Han Yun semua. Biarkan putri kesayanganmu menderita dan tidak nyaman. Sekarang aku akan pergi. Kakak Li, aku mohon padamu. Bisakah kamu tidak menambah masalah lagi untuk semua orang? Aku mohon padamu. Pura-pura kasihannya. Takut kamu takutkan. Kakak Li, alasan Wan Shun tidak memberitahumu tentang Pan Shude adalah karena takut kamu malu. Sekarang kamu tahu. Tapi Han Yun tidak tahu. Apakah kamu harus membuat semua orang tidak tenang? Baik. Aku bisa berjanji padamu, sementara tidak memberitahu Han Yun. Tapi aku punya satu syarat. Katakanlah. Suruh guanya Han Yun segera bercerai. Bagaimana keadaannya? Apakah sudah tidur? Apa kamu berencana hidup seperti ini bersamaku selamanya? Kalau kamu tidak jujur padaku, aku tidak akan berbicara padamu selamanya. Guanya makanlah lebih banyak. Sekarang kamu yang mencari nafkah untuk keluarga. Aku paling kesal dengan orang yang tidak setia. Selalu memikirkan kebaikan orang lain.
Lupa pada keluarga sendiri. Bagaimana orang seperti itu bisa makan dengan tenang? MA makan saja. Jangan bicara yang lain-lain. Aku sudah muak. Hari ini aku harus bicara jelas. Daripada hidup tidak nyaman bersama, lebih baik berpisah saja. Guanya, kenapa kamu tidak bercerai dengan wanita ini? Untuk apa kamu masih menahannya? MA jangan campuri urusanku dengan Hanyun. Baik, beri aku waktu. Juga beri Hanyun waktu, dia pasti akan mengerti. Apakah dia akan mengerti? Wanita seperti ini hanya memikirkan keluarganya sendiri, tidak memikirkan keluarga suami. Tidak menghormati suami, tidak menyayangi mertua. Untuk apa dia, Yu Hanyun? Aku beritahu kamu. Cepatlah berkemas dan pergi dari sini. Kamu. MA malam ini aku ada kelas. Lalu, aku akan serius mempertimbangkan permintaanmu. Hanyun. Ayah ibu, kok datang malam-malam begini? Aku dan ibumu sudah lama berdiskusi. Menurut kami, jika kamu terus tinggal di keluarga San, kamu hanya akan terus menderita. Ayah ibu ingin memberitahumu. Apapun keputusanmu, pintu rumah kita selalu terbuka untukmu. Ya? Aku juga benci kenapa aku tidak bisa tegas. Sudah jelas tidak bisa menahan lagi. Sudah jelas tidak bisa bertahan lagi. Tapi aku masih tidak tega meninggalkan Guangya. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa seperti ini sekarang. Kenapa dia tiba-tiba ingin berubah prinsip dan pendirian hidupnya sendiri. Guangya seperti ini. Apakah dia masih orang yang dulu sangat kusayangi? Benarkah dia tidak berubah? Atau apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Hanyun, ini bukan hal yang tidak mungkin. Bukankah kamu sebelumnya juga pernah menipu Guangya? Menurut ibu, sepertinya kamu harus memikirkannya baik-baik sebelum membuat keputusan. Jika kamu hanya khawatir tentang Sanli, maka tidak ada salahnya untuk pindah lagi. Kalian berdua bekerja juga tidak masalah. Ibu akan membantu merawatnya. Ibu. Ini benar-benar kasus-kasus yang bagus. Sepertinya Danian serius. Beberapa bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Seharusnya lebih menarik daripada proyek perumahan murah. Mengapa Danian membantu saya seperti ini? Ibu. Kamu ingin saya menasihati Hanyun agar tidak gegabah. Ibu, saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Saya tidak punya waktu untuk urusannya. Kamu dan sang Guangya bertengkar seperti ini. Apakah dia tidak berniat mengambil Xiao Bao kembali? Jangan khawatir tentang itu. Kamu dan ibunya sudah saling mengakui sebagai ibu dan anak. Tentang pertukaran anak, ibunya sudah diam-diam mengizinkan. Sedangkan dia juga tidak ada komentar lain. Benar juga. Jika dia bisa mengalahkan Zhao Ji, mengapa harus takut tidak bisa mengambil anak kembali? Saya pikir dia tidak akan memiliki pemikiran yang buruk seperti itu. Bukankah dia jelas-jelas ingin membalas dendam padaku? Mengapa kamu masih membelanya? Saya. Apakah kamu masih ingin bersama sang Guangya? Atau benar-benar berniat untuk berpisah? Saya beritahu kamu, jika kamu benar-benar ingin bercerai dengannya, itu karena kamu sudah tidak mencintai sang Guangya lagi atau tidak bisa hidup bersamanya lagi. Jangan bilang itu karena persaudaraan, aku tidak bisa menerimanya. Kakak tenang saja, bukan karena itu. Itu bagus, aku hanya takut. Nanti saat kamu menyesal bercerai, kamu akan menyalahkan kakakmu karena tidak menghentikanmu. Atau menyalahkan aku karena membebanimu. Kakak, apakah kamu sangat menyesal bercerai dengan Danian saat itu? Urusanku bukan urusanmu. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Sebenarnya aku selalu tahu betapa kamu peduli padaku sebagai adik. Hanya saja kamu tidak mengatakannya. Aku akan mendengarkan kata-katamu, baik-baik memikirkan, baik-baik menangani masalah ini. Guangya, kita berdua seperti ini bukanlah solusi. Apakah kamu mau percaya padaku tanpa syarat? Tidak mungkin.
Guangya, aku mohon katakan padaku. Kecuali kamu membalas dendam padaku karena aku menukar anak di belakangmu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasanmu. Sampai harus memaksa kita berpisah sebagai suami istri. Apa maksudmu? Kamu mau bercerai denganku ya? Bukan aku yang mau bercerai, tapi aku tidak mengerti. Mengapa kamu harus mengkhianati dirimu sendiri seperti sekarang? Mengorbankan dirimu sendiri aku sekarang. Lebih baik kamu mengira aku selingkuh dan punya anak di belakangmu, daripada melihatmu membantu Pan Shude, orang yang hanya mementingkan keuntungan itu. Kamu membantu mereka menipu ayahku untuk menandatangani surat niat, dan membantu mereka menghancurkan Zhao Ji. Ini bukan San Guangya yang aku kenal dulu. Katakan padaku kenapa? Guangya, jika ini adalah rahasia besar, aku bersumpah tidak akan memberitahunya. Katakan padaku ya, Guangya, katakan padaku. Aku karena. Guangya, lihat. Ini adalah penawaran dasar Zhao Ji. Guangya, aku tanya kamu untuk terakhir kali. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk menjadi mata-mata di Pancai Ji? Aku harus pergi. Jangan katakan perusahaan Zhao Ji tidak akan memaafkanmu. Bahkan keluarga mertua mungkin tidak akan memaafkanmu. Aku percaya kata-katamu. Tapi memikirkan kematian Profesor Si, aku tidak akan ragu. Baik. Maka aku akan mengatakan hal yang tidak enak di depan. Masalah ini hanya Tuhan yang tahu. Jangan pernah memberitahu siapapun, termasuk Han Yun. Karena hanya jika Han Yun tidak memaafkanmu, Pan Shude baru akan benar-benar percaya padamu. Mengerti? Guangya, kamu bicara dong. Sudah semua yang ingin kukatakan. Kalau begitu kita berdua hanya bisa bercerai. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak ada artinya lagi. Kalau kamu mau cerai ya sudah. Guangya, Han Yun, aku tahu sebenarnya kamu sudah menanggung banyak hal. Banyak hal? Sebenarnya kamu juga cukup tidak bersalah. Aku minta maaf untuk semua ucapan dan tindakanku sebelumnya kepada kamu. Hanya berharap kamu bisa membantu Guangya agar dia bisa lebih sukses dalam karirnya. Kalau keluarga Yu tidak ikut campur, dia akan bebas dari kekhawatiran. Dengan begitu, dia bisa melanjutkan kasus dunia air ini dan bersinar dalam karirnya. Han Yun, kalau kamu benar-benar mencintai Guangya, lepaskan dia. Masing-masing menjalani hidupnya sendiri. Mungkin dari awal semuanya adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak memaksakan perasaanku padanya. Kebencianmu pada ayahku tidak akan pernah berubah. Setiap kali kamu melihatku, kamu akan selalu teringat masa lalu yang menyakitkan. Keberadaanku pasti membuatmu sangat menderita. Membuat Guangya terjepit dalam dilema. Kita bertiga dalam keluarga ini menderita. Sebenarnya menyesal sekarang juga tidak terlambat. Meskipun sekarang bercerai, tidak ada yang terlalu besar. Kalian masih muda. Ibu kamu orang yang bijak. Tolong beri dia nasihat yang baik. Dia mengikuti Pan Shude. Tidak akan ada hasil yang baik. Han Yun, kamu tenang saja. Pan Shude itu cuma batu loncatan untuk karir Guangya. Di mataku aku nggak ngehargai orang kayak gitu. Malah kamu. Aku kenapa? Nggak perlu sampai benci banget sama Pan Shude. Dia juga bukan yang ngerusak hubungan kalian. Kamu sih. Coba pikir-pikir lagi. Enggak.
Masuk-masuk. Ada perintah apa Pak Direktur? Jin Xinya, rencana renovasi rumah murah kita ini. Setelah kerja keras malah jadi sampah. Aku udah hitung biayanya. Kalau beneran dilanjutin nggak untung. Malah bisa rugi besar. Betul kata Pak Direktur. Aku juga mau ngasih tahu soal ini. Setelah aku cari info soal harga bahan baku, dapat kabar harga bahan baku internasional lagi naik turun. Kalau nggak hati-hati bisa rugi besar. Nggak usah dilanjutin proyeknya. Nggak usah kalau sekarang kita mundur. Uang jaminan kita bakal hilang semua. Rugi uang jaminan dikit. Lebih baik daripada rugi besar nanti. Bagaimana kalau kamu pakai keahlianmu? Gerakin lidahmu yang gak pernah buntu itu. Kamu coba bujuk beberapa perusahaan yang ikut tender. Biar mereka yang ikut tender. Perusahaan kita mundur dari proyek ini. Biar Shaoji yang menang tender. Lagian hasil tender nanti, tetap Shaoji yang menang. Gimana? Bisa nggak? MA proyek renovasi rumah murah. Kembali ke tangan Shaoji aku pikir. Ini namanya jalan selalu ada. Kenapa Pancaiji tiba-tiba mundur tender? Katanya pemegang saham mereka yang mundur. Dana cadangan nggak cukup. Jadi Shaoji yang disuruh lanjutin proyek ini. Lagi pula ini proyek langsung dari pemerintah provinsi jadi nanti kita langsung berhubungan dengan pemerintah provinsi. Pancaiji nggak ikut campur. Saya pikir mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Untuk menghalangi kita mungkin Panshude hanya ingin membuat keributan dan membuatmu panik. Saya tahu bukan sama sekali bukan. Bagaimanapun juga, setidaknya impian saya bisa terwujud lagi. Baiklah kamu bisa melakukannya. Bagaimanapun, kita akan menghadapi apapun yang datang. Untuk melakukan bisnis besar, harus memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Anak perempuan kembali ke ibunya Yu Hanyun. Jika tidak ada keraguan, silakan tanda tangani surat perceraian. Hanyun. Ayah Guangnya sudah selesaikan prosedurnya. Bagaimana dengan Yaya? Yaya baik-baik saja di rumah Paman Juzi. Ayo pergi. Hanyun. Perasaan saya padamu tidak akan pernah berubah, tapi saya punya alasan saya. Beri saya waktu tunggu saya ya. Guanya kita sudah bercerai. Untuk apa berpelukan tidak pantas. Hanyun mari kita pulang. Ayo. Hanyun. Guanya mari kita pergi. Ayo. Mener ini daftar harga baja terbaru.
Baik. Hanya beberapa bulan kenapa naik begitu banyak? Minta pembelian untuk bernegosiasi lagi dengan pemasok. Pemasok bilang ini sudah harga diskon dari Zhao. Tidak bisa lebih rendah lagi. Kenapa bisa naik begitu cepat bukan hanya baja? Karena harga bahan baku internasional naik. Hampir semua bahan bangunan naik. Tidak ada ruang untuk negosiasi harga. Tidak heran Pancaiji dulu menyerah pada proyek ini. Proyek ini dari awal sudah dihitung rendah, sekarang bahan bangunan naik. Sama sekali tidak ada untungnya. Lalu apakah proyek ini masih bisa dilakukan? Tentu saja harus dilakukan. Saya akan ke pemerintah provinsi lihat apakah bisa menambah anggaran. Masuk. Direktur Anda benar-benar jenius. Ini Yuhan Xiu. Ternyata benar-benar ada tambahan anggaran. Sekarang dia tinggal punya satu jalan ini kan. Untungnya, kita sudah menyiapkan artikel sebelumnya, sehingga jalan itu tertutup. Sekarang dia benar-benar terjepit, dan tidak punya jalan keluar. Nenek tua itu juga ada kalanya salah hitung. Bahkan dia memaksa anaknya yang pintar itu pergi. Meninggalkan menantunya yang sama konservatifnya dengan dia. Tidak tahu caranya mengambil risiko dan berinovasi. Kurasa Zhao Ji ini, cepat atau lambat akan hancur, karena mereka berdua. Jadi, bisnis Yuhan Xiu sekarang semakin merugi. Kalau dia ingat, dulu dia dengan semangat menerima proyek ini. Dia pasti akan sangat menyesal. Yuhan Xiu ini menarik. Kamu lihat dia harus bekerja mengurus anak. Dan juga melayani mertuanya yang sakit. Yang dia lihat, hanya hal-hal sepele. Sama sekali tidak bisa melihat perubahan kecil dalam situasi besar. Tidak mungkin. Yuhan Xiu benar-benar bisa memperhatikan hal ini. Dengan otaknya. Sama sekali tidak bisa menilai situasi pasar di masa depan. Seperti apa sebenarnya? Jadi kekurangan wanita adalah pandangannya yang pendek, penakut, dan konservatif. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembanganmu dengan putriku belakangan ini? Gimana ya? Perkembangannya agak tertinggal. Tapi aku akan berusaha mengejar. Jinsin asal kamu bisa mengejar putriku. Menjadi menantuku. Setengah kekayaan Panji ini adalah milikmu. Kamu yang santai-santai begini bisa berhasil. Belakangan ini, aku selalu memperhatikan gerak-gerik Zhao Ji. Jadi kadang-kadang aku mengabaikan Sirian. Ini kekurangan pria. Pria terlalu fokus pada karirnya. Sering mengabaikan wanita di sekitarnya. Aku kasih tahu Zhao Ji belakangan ini. Tidak perlu kita bertindak, mereka sendiri, sudah sibuk sendiri. Kamu untuk sementara berhenti dulu. Lihat saja perkembangannya, manfaatkan kesempatan ini. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Xiaoyan. Kasus Water World belum selesai. Kasus Water World jangan kamu khawatirkan. Aku yang urus. Kamu baik-baik saja menemani Sirian. Baik, aku mengerti. Kenapa merek Zhao tidak bisa dipercaya? Kenapa masih tidak bisa mendapatkan kepercayaan? Kenapa pihak lain tidak mau menambah anggaran? Alasan kenaikan bahan baku belum cukup. Apa yang harus dilakukan? Melompat saja semuanya selesai. Tidak ada lagi masalah. Mama, aku datang menjengukmu. Ayo, ayo. Perusahaan sedang banyak urusannya. Mama, proyek perumahan murah baru mulai. Jadi urusannya agak rumit. Kupikir nanti akan lebih baik. Aku bawa buah mau kusiapkan untukmu. Tidak usah akhir-akhir ini. Perusahaan kau tanggung sendirian. Sungguh melelahkan. Mama, ini kewajiban menantu Zhao. Aku rela melakukannya. Seharusnya tidak kau tanggung sendirian. Tapi Danian, dia sangat mengecewakanku. Hatinya kok tega sekali. Perusahaan sedang sulit begini. Dia malah tinggal di luar. Kenapa tidak mau pulang? Danian punya pemikirannya sendiri.
Memaksanya tidak ada gunanya. Asal aku berusaha lebih keras pasti bisa melewatinya. Kita berdua sama-sama menderita ya. Aku menanggung Zhao sendirian bertahun-tahun. Hanya ingin mewariskan Zhao untuk Danian. Ujung-ujungnya malah dibenci anak. Kau bekerja keras untuk keluarga Zhao. Danian mau pisah rumah denganmu. Menyerahkan semua beban padamu. Mama terima kasih. Untuk semua yang kau berikan pada keluarga Zhao. Kau sudah terlalu banyak berkorban untuk keluarga Zhao. Keluarga kami sungguh mengecewakanmu. Tidak, Mama. Aku yang mengecewakan keluarga Zhao. Kenapa kau bisa berkata begitu? Aku tidak memperhatikan tren pasar. Langsung mengambil proyek. Sekarang bahan baku naik. Pemerintah provinsi tidak mau menambah anggaran. Proyek ini pasti akan rugi besar. Salahku semua. Salahku semua sampai jadi begini. Maaf, Bu. Gak ada yang perlu dibesar-besarkan. Sudah kuduga. Jadi maksud Ibu, sebenarnya sebelum tender dibuka, sudah kulihat bahan baku akan naik harganya. Jadi tender itu gagal. Kalah sama Pancaiji. Malah aku lega. Gak kusangka Panshude tiba-tiba ngerem. Nemu kamu buat ngobrol. Bujuk kamu terima proyek ini. Ibu udah tahu. Kenapa gak kasih tahu aku, kenapa biarin aku jatuh ke lubang yang digali Panshude? Kurasa kamu terlalu fokus sama proyek ini. Gak mau usahamu sia-sia. Jadi aku evaluasi. Kalau mulai sebelum harga bahan baku naik, masih bisa jalan. Makanya aku biarin kamu lanjut. Salahku semua. Salahku nggak dorong lebih cepat. Jadi sampai begini. Kondisi pasar berubah cepat. Nggak kusangka naiknya secepat ini. Lagi pula, aku juga lupa kalau Panshude bakal main kotor. Kurasa usulan tambah anggaran gagal. Pasti ada hubungannya sama dia. Iya, aku terlalu ceroboh. Aku terlalu senang dapat proyek. Aku lupa waspada sama Panshude. Dia itu licik, mana mungkin gampang kasih proyek ke Zhaoji. Bodohnya aku. Sekarang mikirin ini nggak ada gunanya. Lebih baik kita pikirkan proyek selanjutnya gimana biar bisa jalan. Ambil pelajaran dari ini. Kalau kita nggak tambah anggaran, proyek ini pasti rugi terus. Aku takut mikirnya. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Belum tentu nggak ada jalan keluar. Ibu ada ide nggak? Selama saya dirawat di rumah sakit, katanya Danian membantu perusahaan yang hampir bangkrut, melewati masa sulit, bahkan membantu seorang politisi yang reputasinya jatuh ke titik terendah, mengubah citranya. Sepertinya perusahaan konsultan yang dia dirikan benar-benar serius dalam bekerja, tidak hanya omong kosong di atas kertas. Kamu mau Danian kembali untuk menangani kasus ini. Tapi Danian selalu menentang arah kasus ini. Apakah dia mau? Saya tahu dia tidak mau. Lagi pula, seberapa bisa dipercaya rumor itu? Saya juga tidak tahu apakah Danian benar-benar punya kemampuan itu. Tapi Mama berharap kamu berbicara dengannya. Mungkin ada ide dan pemikiran baru. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mencari Tuan Zhao. Danian ada janji temu. Harus janji temu ya, jadwal Zhao sangat padat. Kalau tidak ada janji temu dia belum tentu bisa menemui Anda. Saya tahu jadwalnya selalu padat. Tapi saya yakin dia punya waktu untuk menemui saya. Bilang saja. Nama saya Yuhan Xiu, ada urusan dengannya, tunggu sebentar. Zhao, ada Nyonya Yuhan Xiu yang mencari Anda. Biarkan dia menunggu. Ya, saya tahu. Nona Yu, Zhao bilang setelah dia selesai bertemu dengan klien. Ada beberapa menit untuk menemui Anda, kira-kira berapa lama? Tidak tahu. Baik, saya akan menunggu. Ma Hansiu benar-benar datang mencari saya.
Dia datang mencari kamu berarti sudah merendahkan diri. Kamu tidak boleh menyusahkannya. Baik, saya tahu. Saya punya pendirian sendiri. Dadah. Nona, saya rasa saya tidak akan menunggu. Saya akan datang lain kali, tunggu sebentar. Persilakan dia masuk. Baik, Zhao. Nona Yu, Zhao bilang kamu bisa masuk. Semua masalahnya saya mengerti. Sebenarnya sangat mudah, kamu hanya perlu mengikuti strategi yang baru saja saya katakan padamu. Perusahaan akan mengalami perbaikan yang stabil. Dan kasus ini pasti akan bangkit kembali. Benarkah, lalu apa yang harus saya lakukan? Sekarang kamu harus membayar saya biaya konsultan. Biaya konsultan? Kamu membantu keluarga sendiri masih minta biaya konsultan, tidak salahkan. Bagaimana bisa salah, perusahaan punya aturannya sendiri. Siapapun yang datang sama saja. Zhao Danyan, kamu masih punya hati nurani tidak? Apakah kamu sudah lupa nama keluarga kamu setelah keluar dari keluarga Zhao? Apakah kamu ingat kamu adalah anak tunggal keluarga Zhao? Satu-satunya pewaris Zhao Ji. Baiklah, aku tahu, kamu lepaskan. Bukan urusan pribadi, harus ditangani dengan profesional. Kamu butuh layananku, tentu harus bayar. Kalau begitu cari orang lain saja. Kalau bukan karena ibu menyuruhku mencarimu, aku benar-benar ingin tampar kamu lalu pergi. Berapa harganya? 200.000. Kamu minta mahal juga untuk keluarga sendiri. Kilyarga, Zhao kita kaya 200.000 bukan APA. Dan kamu percaya padaku 200.000 ini? Sen siap, sen yang dikeluarkan sangat berharga. Nanti kamu akan tahu. Baik, besok aku akan suruh akuntan transfer ke rekeningmu ya. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Kamu masih mau apa? Aku punya kebiasaan. Aku harus mengantar klien. Sampai ke pintu, jadi silakan. Sudah sampai di pintu, kamu tidak perlu mengantar lagi. Aku ingin tanya kapan kamu ada waktu. Aku ingin melihat Xiao Bao, aku sangat merindukannya. Kamu juga peduli pada Xiao Bao. Apa maksudmu? Dia anakku, tentu aku merindukannya. Xiao Bao adalah bayi tabung dalam proses ini. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah menyumbangkan sperma. Itu juga membuatmu memiliki kasih sayang ayah. Aku tidak peduli dengan cara apa, dia adalah darah dagingku. Dia adalah anakku. Bagaimanapun juga, Xiao Bao adalah anak yang aku mohonkan. Dia memiliki cintaku, itu sudah cukup. Untuk bagian yang tidak bisa diberikan ayah, aku akan memberikannya. Aku tahu. Bayi tabung fisiknya lebih lemah. Jadi harus lebih banyak waktu merawatnya dengan baik. Dan perusahaan juga sibuk. Seperti lilin terbakar di kedua ujung. Apakah tubuhmu kuat? Terima kasih atas perhatianmu. Asal kamu urus perusahaan dengan baik sudah cukup. Urusan pribadiku tidak perlu kamu urus. Aku punya mobil, aku antar kamu saja. Banyak orang dari klien jadi teman baik. Lalu ada juga yang jadi suami istri. Karena kita sekarang mau kerjasama, kita bisa minum teh bareng. Ngomong-ngomong, sekalian komunikasi ide juga bagus kan? Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi klien kamu banyak banget. Teh yang harus diminum bukan cuma aku kan? Kamu benar sekali. Tapi kamu belum punya suami, aku juga belum punya istri. Takut difoto paparazzi. Mending hari ini aja. Dan dimanapun kamu pergi, Han Xiu akan temani. Di depan pintu gerbang jelek banget. Asal jangan di depan pintu gerbang aja. Rambut kamu bagus, cantik banget. Malas ngomong sama kamu. Han Xiu. Siu. Kalau ada waktu kita kencan yuk. Dah. Telepon aku ya. Direktur. Benarkah kamu ayah kandung Hanyun? Yuan Shun, si munafik itu. Dulu dia yang paksa mengambil Hanyun dariku. Membuat kami berpisah bertahun-tahun. Syukurlah ada keadilan. Aku bisa menemukan Hanyun lagi.
Aku tahu Hanyun diadopsi. Tapi aku tidak tahu, dia putri direktur. Guang Ya. Sepertinya hubungan kita sebagai mertua dan menantu sudah ditakdirkan. Jadi secara tidak langsung kamu diatur untuk bekerja untukku. Direktur, kamu tidak tahu. Aku dan Hanyun sudah bercerai. Dia sudah meninggalkanku pindah ke keluarga Yu. Kenapa bisa gini? Aku selalu merasa kalian berdua cocok. Kenapa sampai bercerai? Ini ceritanya panjang. Guang Ya, aku bisa rasakan. Kamu masih belum bisa melupakan Hanyun. Hanyun meninggalkanmu. Hatimu pasti sangat terluka. Aku melihat situasinya begini. Aku akan coba mungkin Hanyun akan melihat wajahku sebagai ayah kandungnya dan kembali padamu. Tuan Direktur, ini tidak mungkin. Hanyun benar-benar menolak bekerja untukmu. Dia berpikir aku mengkhianati ideal dan prinsipku sendiri, juga mengkhianati kepercayaan Tuan Yu padaku. Guang Ya, aku pikir perceraianmu ini. Mungkin kamu harus bertanya pada Yuan Shun. Kalau sudah jelas duduk perkaranya, mungkin kamu akan merasa perceraianmu ini terlalu memilukan. Mengapa segalanya menjadi begitu rumit? Jika Pan Shude adalah ayah Hanyun, lalu aku melawan Pan Shude, bukankah itu seperti mencelakakan mertuaku sendiri? Bagaimana Hanyun akan memandang semua ini jika dia tahu jika Tuan Yu adalah mertuaku yang sebenarnya? Betapa baiknya itu. Benar. Pan Shude adalah ayah kandung Hanyun. Katamu kau membawanya pergi sendiri kan? Benar. Aku hanya ingin melindungi Hanyun saat itu. Tidak disangka menimbulkan banyak kesalahpahaman pada ibumu. Membuatnya menyesal seumur hidup. Apa ibumu tahu tentang asal-usulnya? Ibumu tahu semuanya. Dia sangat menyesal. Tapi sifat ibumu terlalu keras. Sehingga dia tak bisa menghadapi dirinya sendiri. Tidak bisa menghadapi Hanyun yang tak bersalah namun tersiksa. Apalagi menerima keberadaannya. Maka ia sangat mendesak kalian untuk bercerai. Ibumu selamanya seperti ini. Selalu hanya memikirkan dirinya sendiri. Guang Ya, jangan salahkan ibumu. Sebenarnya aku sebagai ayah juga egois. Agar Hanyun tidak terluka, aku menerima permintaan ibumu. Membujukmu untuk bercerai dengan Hanyun. Guang Ya, aku pikir dendam generasi kami telah berlanjut hingga ke kalian. Sebenarnya sudah begitu adanya. Memang sudah seperti ini. Yang bisa kulakukan hanyalah mengurangi kerugian. Jadi tolong maafkan ayah yang egois seperti aku. Maafkan ibumu. Dia juga punya alasan tersendiri. Guanya, jangan sedih dulu. Sekarang kamu tahu permusuhan antara kita dan Pan Shude. Apa rencanamu? Guang Ya seperti kata orang bijak dulu. Mengorbankan keluarga demi keadilan. Pan Shude meskipun adalah mertuamu, tapi dia sering berbuat jahat. Pasti akan ada balasannya. Kamu juga harus berpikir jernih dan segera meninggalkannya. Jangan cari masalah. Tenang, aku punya rencanaku. Lalu apa rencanamu, coba katakan. Kami akan bantu memikirkan solusinya. Bibi, terima kasih sudah peduli padaku. Aku tahu batasanku. Guanya, aku tahu kamu ada kesulitan. Tapi jangan semuanya kamu pendam. Sendirian memikirkannya. Guang Ya dia bukan anak Castle lagi. Dia akan tahu bagaimana menanganinya. Tapi, Kamu jangan banyak bicara. Guang Ya, kami sangat senang kamu datang kepada kami untuk menanyakan hal ini. Tapi, Hanyun tidak tahu tentang asal-usulnya. Kamu sembunyikan dulu, jangan beritahu dia. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Baiklah. Paman Bibi, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Guanya, sampai jumpa, sampai jumpa.
Kak Wanshun, Panshude sudah memberitahu guanya. Maka yang berikutnya tahu, pasti Hanyun. Haruskah kita mencari alasan agar Hanyun tidak mengajar tari? Kalau tidak, Panshude bisa menemukannya kapan saja. Panshude tidak akan sembarangan menemui Hanyun. Dari yang ku ketahui tentang dia tidak akan memperlakukan anaknya seperti harta karun. Dia punya rencananya sendiri. Dia yang menyuruh Guangya datang kepada kita. Tapi itu hanya awal dari ancaman kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mener Sang membentuk kembali pekerjaan membangun citra perusahaan dari Shaoji. Ya, kita akan melanjutkan sesuai rencana dan arah kita. Tidak masalah, serahkan semuanya pada kami baik. Kalau begitu terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Guangya. Saya bisa memberimu harga diskon tidak masalah, tapi kamu harus menggunakan metode lilitan baja itu di proyek mana? Yaitu yang dipimpin oleh Han Xiu. Proyek renovasi bangunan dengan harga standar. Bukankah proyek itu sudah merugi sedikit? Kamu masih menggunakan metode lilitan baja ini, meskipun saya menekan harga serendah mungkin. Tapi ini masih lebih tinggi dari biaya. Kamu melakukan ini malah memperburuk keadaan. Penggunaan peralatan anti gempa bisa benar-benar meningkatkan dan memperbaiki sistem dan kebutuhan sebuah proyek. Saya yakin pihak terkait pasti akan memiliki ide baru, percayalah padaku. Saya pasti akan membuat proyek ini berubah total. Pikiranmu terlalu cepat. Sungguh tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi melihatmu masih bisa bekerja sama dengan Han Xiu. Tenang, saya pasti akan membantumu. Lalu bagaimana denganmu? Saya dengar Hanyun sudah pindah kembali. Tapi apakah kalian benar-benar karena masalah Pancaiji hingga harus pisah rumah? Kami sudah bercerai. Bercerai? Bercandakan? Saya benar-benar berharap ini hanya bercanda, tapi ini benar-benar terjadi. Tidak mungkin kalian berdua begitu mesra. Bagaimana bisa begitu mudah bercerai? Kamu dan Han Xiu karena tidak cocok dalam bisnis, lalu bercerai dengannya, sedangkan aku dan Hanyun, prinsip dan pandangan kami berbeda. Ditambah lagi hubungan keluarga besar dari kedua belah pihak, sangat rumit. Tidak heran kalau tidak bisa bersama. Kami berbeda dengan kalian. Kami punya masalah kami sendiri, tidak perlu dibahas. Tapi kalian sudah melalui begitu banyak rintangan. Bagaimana bisa melepaskan kebahagiaan yang susah payah didapat ini? Seperti itu saja. Kematian Profesor Xi. Saya sangat sedih. Selama aku belum menemukan penyebab kematiannya yang sebenarnya, aku tidak berhak menikmati kebahagiaan apapun. Guangya bukan kamu yang membunuhnya. Kenapa kamu mengambil semua tanggung jawab itu? Tapi aku juga terlibat dalam kasus ini. Kalau saja aku tahu sebelumnya bahwa perusahaan punya rencana jahat. Kalau aku memberitahu Profesor Xi tidak akan mati. Kalau dipikir-pikir, aku juga bisa dibilang kaki tangan. Dengar kamu bicara seperti itu, aku merasa punya rasa tanggung jawab. Tapi itu bukan hal yang baik. Kalau kamu mengubahnya seperti ini, Yu akan membatalkan seluruh kasus ini. Kalau kamu tidak mau berubah, kamu membawa hal yang sama persis untuk mengajukan persetujuan ulang. Menurutmu itu akan disetujui? Kalau kamu mengubahnya seperti ini, apakah pasti akan disetujui? Aku tidak bisa menjamin, bahkan aku menyarankanmu untuk siap mental. Kamu harus melepaskan seluruh proyek investasi ini. Kamu bercanda ya, kamu melakukan begitu banyak revisi, lalu membuat anggaranku melonjak drastis. Tapi kamu bilang belum tentu akan disetujui. Apakah jadi konsultan semudah itu? Kamu cuma menggerakkan mulut saja? Cara kerjaku adalah menempatkan diri dalam situasi mati untuk bisa hidup kembali. Aku merasa harus benar-benar menghancurkan baru bisa benar-benar berubah. Baru bisa sukses. Argumenmu sama persis seperti dulu. Kamu cuma bicara tinggi, kamu mengubah kasus ini menjadi apa yang kamu sebut perumahan mewah, tapi aku tidak percaya kasus ini. Kalau diubah seperti ini pasti akan berhasil. Ini adalah contoh keberhasilanku mengubah perusahaan lain. Kamu lihat sendiri. Kalau aku tidak becus seperti yang kamu bilang, bagaimana mungkin dalam waktu singkat aku bisa menciptakan begitu banyak kasus sukses? Lalu kenapa kamu tidak bisa menjamin Shaoji pasti akan berhasil juga? Karena aku butuh kerjasama penuh darimu. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, Saran sebaik apapun daraku tidak akan berguna. Tapi kalau kamu mau, kita bisa lanjutkan. Kalau tidak, kita bisa berhenti sekarang. Baiklah, kita lakukan seperti ini. Aku akan bekerja sama denganmu. Tapi sebaiknya kamu jangan mengecewakanku. Semoga kamu juga tidak mengecewakanku.
Danian, oh kamu ya? Kapan kamu akan mengadakan rapat penjelasan pengajuan itu? Tunggu sebentar, aku akan mengatur datanya. Bisa berangkat. Butuh aku menemanimu pergi. Tak usah, aku bisa mengatasinya sendiri. Kalau gitu aku tunggu kabarmu ya. Baiklah, sampai sini dulu. Bye. Ada orang datang. Kok malah kamu yang datang? Apa Han Yun ada? Dia tidak ada. Kami tidak menyebutmu di rumah ini. Kamu mau ngapain, Kak Wanshun Yuanshun? Mohon keluar, jangan buru-buru begitu. Setelah aku bicara selesai, aku langsung pergi, jangan usir aku. Yuan Shun. Kamu tuh warga komplek ini. Penghuni paling keras kepala. Gara-gara kalian menunda-nunda proyek pengembangan Waterworld-ku. Banyak uangku hilang, jadi aku harap kamu pertimbangkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Jangan bikin masalah buatku lagi ya. Tak mungkin. Kalau gitu begini saja. Aku akan pakai latar belakang Han Yun. Buat tawar-menawar denganmu. Kak Wanshun, Pan Shude kok setelah bertahun-tahun. Kamu masih tetap brengsek ya, dulu Han Yun masih kecil. Kamu kasih dia minum susu campur alkohol. Sekarang malah jadikan anak sebagai alat tukar. Untuk keuntungan dan ambisimu sendiri. Masih punya hati sebagai ayah gak sih? Kok bisa-bisanya, kamu tak punya rasa kasih sayang sama sekali? Apaan sih omong kosong lu? Sia-sialan bajingan itu, dulu gak mikirin hubungan suami istri. Setelah bosku menjebakku, aku jadi gak punya apa-apa. Dia berani minta cerai sama aku terus pergi begitu saja. Dia mikirin hubungan keluarga gak waktu itu. Dia sakit terus kasih anaknya ke aku buat dia suh. Setiap hari nangis melulu kayak ibunya. Aku hampir gila kalau gak kasih sedikit alkohol di susunya. Aku udah mau bunuh diri loncat ke sungai. Pan Shude, apa kamu manusia? Dulu Han Yun masih sangat kecil. Kok tega kasih dia minum alkohol? Mau dia mati ya kamu? Untungnya Kak Wanshun bawa dia pergi. Kamu berhutang budi besar sama dia. Sekarang malah balas budi dengan kejahatan, punya hati gak sih kamu? Jangan bicara terlalu banyak dengannya, dia hanya punya kebencian di hatinya. lagi sel and Raza Kekiliwarjian kalau tidak kenapa. Dia melawan Sao Ji yang telah mempromosikannya. Jangan bicara omong kosong dengan saya. Saya bilang sama kamu, Han Yun adalah anak sah pernikahan saya setelah Xiaolan meninggal. Hak asuhnya ada di tangan saya. Anda merebutnya dari saya beritahu Anda. Saya bisa menuntut Anda secara hukum. Pan Shude, jangan coba-coba menakut-nakuti kami dengan hukum. Anda sama sekali tidak berhak menjadi ayah Han Yun. Jangan bicara ini sama saya. Anda bicara saja dengan hakim pengadilan. Saya tidak mengerti, saya harus berpikir. Apa yang harus saya tuntut pada Anda, apakah saya harus menuntut penculikan atau penipuan? Ini harus saya diskusikan dengan pengacara saya. Oh iya, orang yang membantu Anda mengurus dokumen adopsi itu dulu. Itu semua adalah pemalsuan dokumen. Saya bisa menuntutnya juga. Mama saya pulang. Kenapa kamu ada di rumah saya? Anak perempuan sudah pulang. Saya datang untuk melihat anak ini. Benar-benar anak yang lucu, ayo kakek peluk. Panggil kakek, kamu ngomong apa sih? Wanshun, maaf ya. Anda tahu kan anak perempuan saya belum menikah. Saya ingin jadi kakek sampai gila, salah bicara. Ini ada hubungannya dengan kami. Nona Yu. Setidaknya saya adalah bos suami Anda. Saya baru saja membicarakan hal besar dengan ayah Anda. Hampir berhasil kan Wanshun? Sekarang kita teman, tunggu, Yu adalah senior Anda. Setidaknya hormati saya sedikit. Jika Anda ingin saya menghormati Anda harus melakukan hal yang membuat semua orang menghormati Anda. Anak perempuan Anda terlalu pintar berbicara. Pan bos, bisnis Anda begitu besar. Seharusnya sangat sibuk. Jangan buang waktu Anda. Anak perempuan mengusir tamu. Baiklah, jangan marah. Saya pergi. Wanshun, hal besar yang kita bicarakan tadi. Anda pikirkan, beri saya jawaban. Cucu kecil Anda yang lucu. Dah. Ayah, apa maksudnya dia bilang? Benarkah kamu sudah menyerah padanya? Pan Shude ingin mencoba pendekatan yang lembut. Untuk menipu kita agar menuruti keinginannya. Kamu harus menjauh darinya dan orang-orang di perusahaannya. Semakin jauh semakin baik. Aku tahu, terutama San Guangnya itu. Aku pasti akan menjauh darinya.